kita akan coba menyamakan persepsi kita apa itu tentang perancangan percobaan, gitu ya. Nah, ini perancangan percobaan kalau di IPB banyak diterapkan, ya. Jadi baik di perikanan, di pertanian, mau di peternakan, maupun di industri ya, teknologi pertanian, kimia, biokimia dan sebagainya, itu perancangan percobaan sudah mulai banyak kita gunakan. Jadi ini adalah mata kuliah yang penting untuk melakukan penelitian riset-riset yang bersifat kuantitatif dan comparing, perbandingan. Nah, kita sedang mereview bahwa terkait dengan metode terkait dengan metode pengumpulan data ini, ya. Kita punya ini, kemarin kita sudah paham ada sensus, ada survei, ada percobaan, ada observasi, ada pengumpulan data melalui database, dan web scraping, gitu ya. Nah, kita hari ini akan fokus membahas mengenai percobaan dan observasi. Apa itu percobaan dan observasi? Nah, kita kembali lagi ke pengertian dasar mengenai statistika, ya, bahwa statistika itu kita punya populasi, dari populasi kita ngambil dengan teknologi sampling dan metodologi sampling, kita mengambil contoh, dari contoh itu kita deskripsikan, dan kemudian dari deskripsi yang kita dapat kita gunakan untuk melakukan pendugaan populasi. Ini adalah ilmu yang terkait dengan statistika. Pada saat kita melakukan pendugaan populasi ini, maka kita berkaitan dengan seberapa tingkat keyakinan kita akan tentang kesimpulan yang kita ambil. Makanya kita akan bermain dengan statistika inferensia. Di situ kita akan menggunakan ilmu peluang, ya, sebaran-sebaran yang kita pelajari. Nah, dalam perancangan percobaan, karena kita sebenarnya membandingkan antar perlakuan, gitu ya, tujuannya adalah membandingkan antar perlakuan, yang kita dapat itu sebenarnya adalah data contoh. Yang kita selalu dapat itu adalah data contoh. Kita tidak pernah dapat data populasi, gitu ya. Yang kita peroleh adalah data contoh. Nah, dari data contoh yang kita dapatkan, kita gunakan untuk apakah perlakuan kita sama atau berbeda. Jadi kita gunakan untuk generalisasi pada saat kondisi populasi. Nah, itu adalah filosofi dalam perancangan percobaan, sehingga konsep pendugaan parameter, pengujian hipotesis menjadi bagian dari perancangan percobaan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu melakukan rancangan pengumpulan data, ya? Sehingga sebenarnya kalau pengumpulan data, melakukan percobaan, gitu ya, itu sebenarnya ya udah kita kadang-kadang kalau saya ingin tahu pengaruh tanaman, gitu ya, pengaruh misalkan pemupukan terhadap faktor tanaman, itu sebenarnya atau pola pemberian pakan terhadap pertumbuhan ikan, gitu, saya bisa melakukan dengan dua cara. Saya bisa melakukan dengan sampling, dan saya juga bisa melakukan dengan percobaan. Nah, bagaimana kalau saya melakukan terhadap sampling, gitu? Nah, kalau sampling saya kumpulkan data petani, kemudian saya bikin seperangkat kuesioner, kemudian saya datang ke petani, gitu ya, saya tanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan pola pemberian pakan ikan terhadap kolamnya, gitu ya. Nah, tapi pada saat saya mengumpulkan data, kan tidak seperti saya datang di dua tempat, kemudian saya kumpulkan aja satu orang di satu tempat, gitu. Kan nggak seperti itu. Pasti kita akan melihat bagaimana tingkat representatif dari sampel yang kita punya, gitu ya. Nah, sehingga pada saat kita mengumpulkan dengan sampling pun, kita perlu merancang bagaimana melihat apakah kita hanya melihat petani besar, petani kecil, atau petani yang menengah, gitu ya. Jadi, sudah dirancang dari awal. Begitu juga pada saat saya melakukan percobaan. Pada saat saya melakukan percobaan, gitu ya, nah untuk mendapatkan penduga yang melakukan percobaan ini, saya akan, kondisi kontrolnya seperti apa? Kalau saya memberikan pakan, apa yang saya harus kontrol, gitu ya? Ini berarti saya hanya akan melihat perbedaan antar pakan saja, gitu. Saya nggak akan melihat misalkan semua kondisi di luar pakan adalah sama. Jadi memang sudah kita kondisikan. Nah, kenapa kita melakukan itu? Yaitu untuk menduga supaya hasil yang kita dapatkan itu tidak berbias.
supaya hasilnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Pada saat saya mengatakan bahwa ada perbedaan pakan dari yang kita berikan, bahkan pakan B ini adalah mampu meningkatkan bobot ikan gitu. Pertanyaannya adalah ini karena benar-benar ya dari pola pakan yang berbeda atau disebabkan oleh kita memberikan pada umur ikan yang berbeda juga gitu. Jangan-jangan karena kita memberikan pada tingkat umur yang berbeda sehingga pertambahannya juga akan berbeda di masing-masing umur tersebut. Nah, makanya kenapa dari awal kita perlu merancang bagaimana cara mengumpulkan data ini. Ya. Sehingga kalau kita yakin bahwa hasil kita sudah valid, digunakan untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Sehingga pada saat mengatakan, oh ya, ini pakan A dengan pakan B ini berbeda. Gitu. Nah, itu maka hasilnya itu akan lebih valid. Gitu ya. Jadi, data yang kita peroleh dapat digunakan untuk kondisi generalisasi terhadap populasi. Nah, makanya kenapa kita perlu melakukan rancangan pengumpulan data. Sebagian besar orang mengatakan bahwa kalau kita punya riset, kalau kita melakukan rancangan pengumpulan data, 60% pekerjaan itu sudah selesai. Analisis data itu tinggal 40%. Jadi makanya pada saat kita mau mengumpulkan data, kita duduk bersama dulu, kita identifikasi faktor-faktor penyebabnya apa saja, baru kita bergerak untuk pengumpulan data. Nah, ya sini apa bedanya observasi dengan percobaan? Jadi kalau observasi kita hanya pengamatan saja, pengamatan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Itu adalah observasi. Tapi kalau percobaan, mulai berpikir kalau tanaman ini ya dia kan polaritas ya. Jadi kalau dia satu bunga putih warna putih ditaruh dalam air yang berwarna, maka apakah warna putih itu akan berubah gitu ya. Anda mengamati, oh ya warna putihnya berubah. Kemudian mulai timbul pertanyaan, kalau warnanya ini, ya warna ini saya variasikan, berarti penyerapannya apakah sesuai dengan warnanya? Jadi sudah ada mulai timbul keinginan untuk suatu pembuktian tertentu. Nah, di situ baru kita bicara, oh kalau saya pengalfasa ini, apakah saya harus menggunakan bunga yang sama, gitu, ukuran bunganya sama, dan seterusnya. Sehingga pada saat dia berubah warna, saya akan tahu ketahuan, oh ini berarti sesuai dengan perubahan warna. Jadi itulah bedanya antara pengamatan dan percobaan. Jadi kalau observasi, itu data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Nah kalau percobaan, itu data yang dikumpulkan merupakan respon dari objek atau individu yang dikondisikan tertentu. Jadi ada suatu treatment tertentu yang kita kondisikan. Ya. Misalkan apakah kita ingin tahu bagaimana pengaruh pakan terhadap bobot ikan, bagaimana pengaruh pupuk ya terhadap produktivitas padi misalkan. Nah itu berarti ada suatu kondisi tertentu yang kita ingin lihat responnya. Apakah pemberian pupuk yang berbeda akan memberikan produktivitas yang berbeda. Nah itu berarti ada suatu treatment di dalamnya, maka disebut dengan percobaan. Nah sekarang kita berbicara terminologi mengenai percobaan dan experimental design. Percobaan dan perancangan percobaan. Jadi sebenarnya kalau percobaan saja itu adalah tipe dari metodologi riset di mana kita memberikan pengaruh ya dari satu atau lebih perubahan penjelas dan kita ukur efeknya seperti apa. Misalkan tadi saya hanya mengamati bahwa oh itu ada perubahan warna. Saya hanya menginginkan itu. Tapi misalkan saya kalau eksperimental design itu sudah terkait dengan ada suatu pengujian hipotesis di dalamnya. Ya. Berapa banyak tingkat keterserapan, misalkan saya sudah mau coba, oh kalau bunga, sama-sama berbunga putih gitu ya, bunga A dengan bunga B, ini tingkat penyerapannya sama atau tidak. Nah, saya mulai bandingkan. Untuk mengambil suatu kesimpulan, saya butuh pengujian hipotesis. Nah, begitu kita membutuhkan pengujian hipotesis, kita masuk kepada experimental design, perancangan percobaan. Ya. Nah, ini pada saat kita membentuk suatu percobaan, itu berarti kita butuh current state of knowledge. Pengetahuan kita saat ini seperti apa? Jadi memang pada saat kita membuat suatu perancangan percobaan tidak terlepas dari pengetahuan akan bidang ilmu tertentu.
pengalaman saya orang eksperimental desain karena saya banyak bekerja dengan teman-teman di kimia, fisika, dan perikanan. Biasanya pada saat saya bimbing atau saya diskusi dengan teman-teman di kimia, fisika, dan perikanan, saya saya tanyain dulu bagaimana bentuk percobaan menurut persepsi mereka. Karena biasanya persepsi mereka dengan kita tuh berbeda gitu ya, agak sedikit berbeda. Jadi bagaimana caranya dari pengetahuan mereka itu kita bawa nih supaya menjadi suatu hipotesis statistik. Tadi di situ ada current state of knowledge. Ya, ada current state of knowledge. Misalkan adalah contohnya bagaimana saya membuat formulasi kue, gitu ya, formulasi kue dari campuran tepung, berbagai macam tepung, gitu. Nah, itu saya salah atau mangan, bahkan saya untuk membuat kue yang gurih itu dicampur campuran maizena. Tapi berapa persen tepung maizena itu akan mempengaruhi tingkat kegurihan tadi. Nah, apakah butuh tepung yang lain di situ? Jadi di sini ada current state of knowledge-nya dari bidang ilmu tertentu. Nah, kemudian kita konstruk menjadi hipotesis yang bisa kita uji. Jadi, saya mau pakai 3 bahan. Apakah bahan ini kalau saya campur memberikan pengaruh yang sama? Ya, bagaimana bentuk pengaruh dari campuran bahan ini terhadap hasil produktivitasnya? Berarti di sini saya mengkonstruk suatu hipotesis yang bisa kita uji. Nah, hipotesis apa yang bisa kita uji? Yang pertama, kita bisa uji dengan tadi rataannya. Apakah rata-rata tingkat produktivitas ini sama nggak antar perlakuan kita berikan? Berarti kita menyusun suatu hipotesis. Nah, begitu kita punya suatu hipotesis, kita mendesain rancangan kita. Kalau saya hanya memperhatikan, misalkan produktivitas yang berbeda, berarti kondisi di luar produktivitas harus dibuat sama. Apa kalau tidak memungkinkan dibuat sama, bagaimana caranya supaya hipotesis saya bisa dibandingkan. Nah, inilah kita di sini perancangan percobaan itu sangat diperlukan, ya. Apalagi kalau percobaan itu sudah menyangkut di bidang industri, ya. Pada saat tidak mau industri skala industri, gitu ya. Nah, itu kan sebelum dilakukan skala industri kan harus coba dulu nih di skala laboratorium. Nah, ini yang desain. Mungkin kalau di statistik nggak akan terasa ininya. Tapi saya tahu karena saya bekerja dengan teman-teman di fisika kimia, saya tahu mana yang respon yang murah gitu. Misalkan saya pengen tahu apa sih yang mempengaruhi kenapa jahe itu efektif untuk menyembuhkan batuk gitu ya. Jahe itu yang membuat dia pedas itu ada gingerolnya. Nah, bagaimana cara mengukur kadar gingerol? Ini ternyata bermacam-macam. Komponen senyawa aktif yang ada di bahan alam itu ternyata itu mengukurnya nggak murah gitu. Cara yang paling sederhana itu UV vis. Itu ada satu sampel 10.000. Ya, tapi itu kasar banget, dugaannya kasar sekali. Yang kedua, meningkat jadi FTIR. Satu sampel 100.000. Ya, untuk menghitung apakah ada mendeteksi apakah ada kadar senyawa penyusun gingerol di dalam komponen senyawa aktif. Satu sampelnya 100.000. Orang pengen tahu apakah bisa nggak kita tahu berapa persen kadar gingerol yang ada di dalam sampel tersebut. Orang pakai HPLC. Satu sampel itu 400.000 dengan HPLC. Ya. Nah, sekarang ada lagi yang lebih jelas lagi, LCMC gitu ya. LCMC gitu. Nah, di LCMC ini LCMC ini satu sampelnya 2,5 juta. Anda bayangkan bahwa kalau itu hanya baru satu sampel gitu ya. Tadi kalau percobaan saya punya 10 sampel saja, berapa biaya yang harus saya buat? Nah, ini memang kenapa mendesain suatu percobaan itu penting dari awal karena terkait dengan biaya percobaan itu sendiri. Ya, kalau di statistik tidak terlalu kerasa, tapi buat teman-teman yang bergerak di bidang laboratorium atau banyak bergerak di bidang pertanian, maka cost ya biaya untuk eksperimental design itu perlu dipertimbangkan dari awal. Dan itu biasanya menyangkut berapa jumlah N yang harus kita running. Bayangkan kalau satu sampel 400.000 aja, kita punya 16 sampel sudah berapa dan berapa juta yang harus kita habiskan hanya untuk satu respon, belum untuk respon-respon yang lain. Jadi memang
pengetahuan mengenai bagaimana merancang dengan benar itu adalah sesuatu pengetahuan sendiri supaya lebih efisien dalam segi biaya, waktu, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita melakukan percobaan. Nah, ini juga kita perlu memperhatikan kondisi-kondisi pada saat melakukan percobaan. Kemudian kita baru melakukan statistical analisisnya, kemudian kita interpretasikan. Ya, interpretasikan. Nah, ini adalah lingkaran bagaimana kita melakukan percobaan itu sendiri. Jadi perancangan percobaan tidak hanya sekedar merancang, tidak, tapi dia merupakan gabungan. Awalnya itu harus ada current state of knowledge dulu. Jadi harus ada pengetahuan tentang apa yang kita bandingkan. Nah, ini adalah dari bidang ilmu yang terkait. Kemudian dari itu kita susun dalam bentuk hipotesis statistikanya, gitu ya. Kemudian bagaimana supaya itu bisa diuji, apakah kita menguji ragamnya, apakah kita menguji variansinya, apakah kita menguji rataannya, gitu ya. Jadi konstruk testable hypothesis, kemudian kita rancang percobaannya, lakukan percobaan, lakukan statistik analisis, kemudian interpretasikan dan report, ya. Nah, ini adalah cycle mengenai perancangan percobaan. Oke. Nah, dengan kata lain, apa itu perancangan percobaan? Jadi ternyata perancangan percobaan itu adalah suatu metodologi yang metode yang sistematik, ya, metode yang sistematik. Metode yang sistematik yang di dalamnya terdapat uji atau sederetan uji, di mana suatu proses atau sistem mengakibatkan terjadinya perubahan yang cukup berarti dari variabel input yang dapat diamati melalui respon yang muncul. Jadi di sini ada metode yang sistematik, yang di dalamnya terdapat uji atau sederetan uji. Tadi makanya di dalamnya ada pengujian hipotesis. Nah, kata kunci yang lain adalah planning. Perencanaan atau planning. Jadi satu percobaan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan dari penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, memang di situ ada planning dulu, ya, ada perencanaan atau planning sehingga kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita peroleh. Ini jadi di sini adalah ada input, ada proses, ada output. Nah, di dalam proses ini ada faktor-faktor yang bisa kita kontrol, ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol. Nah, terkait faktor-faktor yang bisa kita kontrol ini biasanya terkait dengan faktor apa yang kita cobakan, kemudian apakah kondisi di laboratorium itu bisa kita kondisikan atau tidak, gitu ya. Contohnya adalah ini. Kalau saya percobaan di lapang dengan pertanian, maka faktor yang bisa saya kontrol itu adalah melakukan apa yang saya berikan. Apakah saya hanya memberikan perbedaan antara pupuk saja atau memberikan perbedaan antar varietas, ya. Ini tanah ini tingkat kesuburannya sama atau tidak. Tanah ini dulu sebelum saya pakai untuk percobaan ditanami tanaman yang sama atau tidak, ya. Karena mungkin kalau dia bekas ditanam kacang-kacangan, kadar nitrogennya tinggi, maka tingkat kesuburannya juga tinggi. Akan berbeda halnya dengan kalau dia ditanami dengan tanaman yang lain, gitu ya. Nah, itu faktor yang bisa kita kontrol, ya, faktor yang bisa kita kontrol. Tapi ada juga faktor yang nggak bisa kita kontrol. Apa itu faktor yang tidak bisa kontrol? Kalau pada tanaman itu faktor genetik. Misalkan pada satu area yang sama kita tanam pada saat yang sama, tapi ada tanaman yang tinggi, ada tanaman yang rendah, pada treatmentnya semua sama. Itu berarti perbedaan adalah faktor genetik yang kita nggak bisa kontrol perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah faktor angin, ya, faktor angin, faktor cuaca itu nggak bisa kita kontrol. Ya, itu adalah faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kalau percobaan di laboratorium apa, gitu ya? Sama sebenarnya percobaan di laboratorium kan kita bisa kondisikan suhunya, kita bisa kondisikan bagaimana penyiramannya, evaporasinya, gitu ya. Tapi yang nggak bisa kita kendalikan apa? Kalau misalnya semuanya serba listrik, tiba-tiba listrik mati, gitu. Ya, udah. Itu kalau kita misalkan misalnya itu penelitiannya tentang ini, jadi bahan alam serat gitu ya untuk dibuat semen. Dan seratnya ini di oven dulu, gitu ya, di oven dulu. Nah, oven udah di oven nih, pasti begitu tengah-tengah di oven kan mati lampu. Nah, itu yang kita nggak bisa kontrol. Karena bahan kan sudah panas lagi, begitu mati lampu turun lagi, jadi kalau panaskan lagi naik lagi. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Ini disebut dengan uncontrollable factor. Ya.
Nah dari situ, nah ini fungsinya seseorang berdiskusi tentang faktor-faktor apa saja yang kira-kira akan mempengaruhi dari output yang kita lakukan. Ya. Nah inilah proses proses untuk membuat suatu perancangan percobaan. Kita harus identifikasi inputnya apa, kemudian faktor-faktor yang bisa kita kendalikan atau faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan, baru ini masuk ke outputnya seperti apa. Nah, sehingga inilah kenapa kita perlu perancangan percobaan, karena kalau percobaan didesain dengan benar, kita akan mendapatkan data yang berkualitas, analisisnya jelas, maka informasi atau kesimpulan kita peroleh sangat bermanfaat. Ya, ini sudah saya buktikan di beberapa percobaan dengan teman-teman di fisika, kimia, dan perikanan. Hasilnya cukup memuaskan. Gitu ya. Jadi makanya saya semangat dengan perancangan percobaan ini. Walaupun kalau di statistik orang sudah tidak terlalu mendalami tentang perancangan percobaan. Nah, ini contohnya ya, contohnya tentang percobaan pembuatan roti. Nah, kenapa saya tertarik dengan topik ini? Karena waktu saya di Belgia juga saya paling suka makan roti ini gitu ya. Jadi kalau ini adalah makan nasi sama makan roti, lebih murah makan roti. Nah ini variabel atau input. Ini ada kita pelajari beberapa terminologi di dalam perencanaan percobaan. Yang pertama adalah faktor. Faktor itu biasanya kita sebut variabel atau input. Apa faktor atau variabel input? Jadi secara garis besarnya, misalkan ini adalah pemanggangan atau oven, ya, suhu pemanggangan, misalkan, kemudian tepung, ya, banyaknya tepung, kemudian banyaknya telur dan banyaknya gula. Ini kan dasar dalam kita membuat roti. Nah, masing-masing faktor ini kita setting, ya, misalkan 150 dengan 200, ya, 150 dengan 200. Kemudian tepung ini saya pakai 1 cup atau 2 cup, ya, 1 cup atau 2 cup ini kita sebut dengan level atau setting atau taraf dari tepung, ya. Kemudian telur, banyaknya telur ini level atau settingnya adalah 4 telur dan 6 telur. Kemudian level dari gula adalah 2 sendok dan 4 sendok. Jadi masing-masing punya 2 level, ya, 4-nya masih punya 2 level. Kemudian disebut dengan perlakuan, ya, itu adalah kombinasinya. Ini salah satu kombinasinya, itu misalkan saya ambil 200 derajat Celcius, ini saya ambil 2 cup, 4 telur dan 2 sendok. Ini disebut dengan satu perlakuan. Ya. Kemudian dari satu perlakuan ini saya cobakan, dapatlah respon atau outcome-nya di sini. Nah, dari respon atau outcome ini kita ukur responnya, ya, bagaimana rasanya dan bagaimana warnanya. Nah, kemudian tekstur-tekstur yang lain, tentunya ada pengukuran-pengukuran yang lain yang terkait dengan bidang pangan. Nah, ini adalah satu rangkaian dari percobaan ini kita bisa tahu mana faktor, mana level, kemudian ada perlakuan. Nah, apakah perlakuannya ini satu saja? Tidak. Perlakuan itu merupakan kombinasi dari level atau setting ini. Kalau saya punya 4 faktor dengan masing-masing 2 level pada masing-masing faktor, maka banyaknya kombinasi perlakuan yang saya buat itu adalah berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau 2 pangkat 4, yaitu sebanyak 16 kombinasi perlakuan. Nah, satu kombinasi ini dicoba, diukur responnya, satu kombinasi ini dicoba, diukur responnya, gitu ya. Nah, dari percobaan ini, kita membutuhkan 16 kombinasi perlakuan kalau kita mau mencoba semuanya, ya, full kombinasi. Paham ya? Apa disebut dengan faktor, level, treatment dengan respon. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa diikutin? Permisi, Bu. Ya, boleh, silakan. Bu, misalkan kita sudah mendesain sebuah percobaan gitu, Bu. Nah, apakah ada semacam indikator yang kita bisa jadikan acuan bahwa penduga yang kita hasilkan itu misalkan bias atau akurasinya tidak bagus gitu? Seperti itu. Ya, oke. Itu sebenarnya pada
Ini pada aspek desain atau pada, jadi gini, pada saat kita bicara eksperimental design, ada dua tahapan yang kita lakukan. Kita pada tahapan aspek desain dan pada tahapan aspek analisa. Nah, kalau pada tahapan aspek desain, ya aspek desain, nanti ada beberapa kriteria yang terkait dengan kriteria yang terkait dengan kita mengevaluasi apakah rancangan yang seberapa bagus rancangan yang kita hasilkan, ya. Nah, memang dalam jangka panjangnya, secara garis besar perancangan percobaan itu dibagi menjadi 3, ya. Ada perancangan percobaan itu ada classical experimental design. Ini apa yang kita pelajari itu ada disebut dengan classical experimental design. Kemudian yang kedua ada optimal design dan orthogonal array. Jadi ini tiga ranah dalam perancangan percobaan. Memang kalau untuk S1 ini kita fokusnya di classical experimental design. Jadi yang kita pelajarinya yang ada classical experimental design. Nah, untuk melihat evaluasi itu bias atau tidak, sebenarnya biasanya dari regresi. Nah, makanya nanti di pembahasan berikutnya kita akan melihat bagaimana cara melakukan pendugaan dan evaluasi terhadap hasil yang kita peroleh itu bias atau tidak. Ini ya, Mas ya. Jadi kita akan pelajari dari situ. Nah, biasanya kalau kita menentukan bias atau tidak, kalau kita punya model, maka kita bisa melakukan metodologi pendugaan parameter. Kalau kita belajar teori statistika, maka ada beberapa pendugaan parameternya. Ya, bisa ada ordinary least square atau disebut dengan metode kuadrat terkecil, kemudian ada maksimum likelihood, ya, ada maksimum likelihood, kemudian yang ketiga ada metode momen dan ada berbagai macam pendugaan parameter. Nah, biasanya evaluasi itu pada aspek metodologi pada masing-masing percobaan ini bagaimana varian yang dihasilkan dan metodologi yang dihasilkan. Nah, itu kaitannya dengan teori statistika, bagaimana cara melakukan pendugaan terhadap model yang kita lakukan dan seberapa besar bias yang dihasilkan dari pendugaan yang kita hasilkan. Itu ya, Mas ya. Paham ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih. Nah, tadi yang saya sampaikan itu adalah dalam perancangan percobaan, sebenarnya kita mencari hubungan sebab akibat. Jadi kita mengkondisikan nih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari respon yang kita hasilkan. Jadi sebenarnya di sini ada aspek pemodelan, ya, aspek pemodelan. Nah, perancangan percobaan secara garis besar itu didasarkan pada pemodelan hubungan sebab akibat. Jadi kita ingin melihat bagaimana pengaruh pelakuan yang kita berikan terhadap responnya. Ya, pengaruh dari pelakuan yang kita berikan terhadap responnya. Nah, ini merupakan sehingga di sini kita mencari hubungan sebab akibat. Nah, karena kita mencari hubungan sebab akibat, maka analisis yang kita gunakan adalah pendekatan kita gunakan adalah merupakan pendekatan regresi. Ini pendekatan regresi yang kita lakukan. Nah, kalau regresi berarti kita mencari pengaruh dari X terhadap Y, gitu ya. Nah, secara notasi matriks bisa kita tuliskan bahwa nilai harapan dari Y, vektor Y adalah X kalikan vektor beta plus vektor errornya atau vektor komponen acak. Di mana error ini akan diasumsikan menyebar normal dengan vektor 0, vektor 0 dengan ragam adalah sigma kuadrat I. Dengan matriks ragam peragamnya seperti ini. Ini artinya berarti diagonalnya adalah sama dengan sigma kuadrat I. Nah, X beta diasumsikan tetap. Sehingga dengan sebaran komponen acak seperti ini, maka vektor Y-nya akan menyebar normal dengan nilai tengahnya X beta dan sigma kuadrat I. Ya. Ini adalah model secara umum di dalam regresi. Ini adalah, apa itu X? Matriks X adalah matriks model yang berukuran N kali P, di mana N adalah banyaknya pengamatan dan P adalah banyaknya parameter di dalam model. Jadi semacam matriks rancangan lah. X itu disebut dengan matriks rancangan. Ya. Nah, beta itu adalah vektor koefisien dari modelnya, E adalah komponen dari galat vektor dari error atau komponen acaknya. Jadi ini adalah komponen sistematiknya, ini adalah komponen acaknya. Kemudian sigma kuadrat ini adalah galat percobaan. Nah, inilah yang paling penting dalam perancangan percobaan, bahwa kita akan mengendalikan galat percobaan ini. Ya. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, apa itu tujuan dari perancangan percobaan? Nah, tujuan dari perancangan percobaan adalah yang pertama, memilih peubah terkendali X yang paling berpengaruh terhadap respon. Ya.
Jadi tujuannya adalah X ini mana yang pengaruhi terhadap respon. Jadi kalau saya punya 4 faktor antara suhu, komposisi tepung, komposisi telur, dan komposisi gula, mana dari keempat faktor tersebut yang paling mempengaruhi terhadap respon, gitu ya, terhadap responnya. Nah, mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi cara pembuatan kue, misalkan kecepatan mixer gitu ya, kemudian lamanya telur apakah telur itu fresh dari petani, apakah perlu disimpan dulu di dalam lemari es, apakah akan melihat perbedaan atau tidak. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, tapi kita coba sederhanakan dulu gitu ya. Jadi kita asumsikan beberapa variabel itu adalah kita pilih mana yang paling berpengaruh terhadap respon yang kita amati. Nah, itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah memilih gugus perubahan X yang paling mendekati nilai harapan Y. Jadi, kita selalu akan memilih X apa saja yang supaya mendekati dari nilai harapan Y-nya. Jadi memang inilah perlu identifikasi ya, identifikasi dari perubahan matriks X ini seperti apa. Kemudian kita di sini tujuan yang ketiga adalah memilih gugus perubahan X yang menyebabkan keragaman respon paling kecil. Ya. Nah, keragaman respon yang paling kecil, ragam respon kan diukur dari sigma kuadrat kan, sigma kuadrat I. Nah, kalau ini keragaman respon yang paling kecil, berarti ini komponen sistematiknya besar, keragaman dari komponen sistematiknya besar, kemudian komponen dari komponen acaknya kecil. Nah, inilah yang yang harus kita perhatikan. Ini akan related dengan tujuan yang keempat. Tujuan yang keempat adalah memilih gugus perubahan X yang mengakibatkan pengaruh perubahan tak terkendali paling kecil. Jadi tujuan nomor 3 dan nomor 4 itu sejalan. Kita memilih X sehingga keragaman errornya itu kecil, atau kita memperkecil keragaman dari errornya. Jadi ini sejalan. Jadi yang dalam banyak percobaan bagaimana caranya supaya kita dapat galat percobaan ini adalah kecil. Makanya kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari percobaan yang kita lakukan. Paham ya sampai sini?